Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartina, NIM 1831040063 akan mempresentasikan materi tentang kekuatan otot. Langsung saja, kekuatan otot. Kekuatan otot adalah kapasitas otot untuk mengatasi suatu beban. Menurut Depkes RI tahun 1994, kekuatan otot merupakan tenaga atau gaya atau tegangan yang dapat dihasilkan otot atau sekelompok otot pada suatu kontraksi maksimal. Pada lansia, seiring dengan bertambahnya usia, massa dan ukuran otot akan berkurang. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah protein dan juga karena berkurangnya jumlah dan besar serabut-serabut otot. Perubahan otot pada manusia dimulai pada dekade keempat kehidupan dan menyebabkan kelemahan dan cacat, menurut Nair tahun 2005. Penurunan massa otot setiap individu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang berpengaruh terhadap massa otot. Kekuatan otot dipengaruhi oleh serabut otot. Serabut otot diklasifikasikan sebagai serat slow twitch of fast twitch sesuai dengan kekuatan, kecepatan kontraksi otot dan sumber energi. Yang pertama, bisa kita lihat serat otot slow twitch relatif tahan terhadap kelelahan, tetapi mereka tidak berkontraksi secepat atau sekuat serat fast twitch. Sistem energi utama adalah aerobik atau oksidasi dan serat otot biasanya berwarna kemerahan. Lanjut yang kedua, serat otot fast twitch akan berkontraksi lebih sering dan tegas dari serat lambat kedutan, tapi kelelahan lebih cepat. Meskipun oksigen penting dalam sistem energi yang bahan bakar serat berkedut cepat, mereka lebih mengandalkan anaerob atau non-oksidatif metabolisme daripada serat slow twitch. Serat fast twitch biasanya berwarna putih. Next, yaitu motor units. Untuk menggerakkan kekuatan otot, otot merekrut satu atau lebih unit motor untuk berkontraksi. Sebuah unit motor terdiri dari saraf yang terhubung ke sejumlah serat otot. Jumlah serat otot dalam suatu unit motor bervariasi dari 2 sampai ratusan. Otot dalam suatu unit motor bervariasi. Unit motorik kecil mengandung serat slow twitch, sedangkan unit motorik besar mengandung serat fast twitch. Jumlah unit motorik yang direkrut tergantung dari kekuatan yang diperlukan. Latihan kekuatan meningkatkan kemampuan tubuh untuk merekrut motorik unik yang disebut fenomena muscle learning yang akan meningkatkan kekuatan bahkan sebelum ukuran otot meningkat. Ini merupakan perubahan yang terjadi dan keuntungan dari latihan kekuatan. Selanjutnya yaitu gender. Pada laki-laki mempunyai lebih banyak otot karena ukuran otot dipengaruhi oleh adanya hormon testosteron. Semakin besar ukuran otot, semakin besar pula kekuatan otot tersebut. Selanjutnya, panjang tangan atau kaki. Orang dengan ukuran tangan atau kaki yang lebih pendek mempunyai keuntungan mekanis sehingga dapat menahan beban lebih lama dibandingkan dengan orang yang mempunyai ukuran tangan atau kaki yang lebih panjang. Selanjutnya, panjang otot. Orang yang memiliki ukuran otot lebih panjang akan memiliki kemungkinan potensi yang jauh lebih untuk mengembangkan ukuran dan kekuatan ototnya dibandingkan dengan orang yang ukuran ototnya lebih pendek. Dan yang terakhir yaitu umur. Perkembangan otot yang paling signifikan terjadi pada umur antara 10 sampai 20 tahun. Hal ini harus didukung dengan latihan kekuatan otot yang progresif.
Next selanjutnya yaitu alat ukur kekuatan otot. Terdapat 3 macam tes pengukuran dalam mengukur kekuatan otot. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010, yaitu meliputi yang pertama, kekuatan otot genggam dengan menggunakan tes hand grip dinamometer. Yang kedua, kekuatan punggung atas dan dada menggunakan tes pull and push dinamometer. Yang ketiga, kekuatan otot punggung dan tungkai dengan menggunakan tes back and leg dinamometer. Next, selanjutnya, latihan untuk mencegah penurunan kekuatan otot. Latihan adalah aktivitas fisik yang membuat kondisi tubuh meningkatkan kesehatan dan mempertahankan kesehatan jasmani. Latihan juga digunakan sebagai terapi untuk mengatasi deformitas atau mengembalikan seluruh tubuh ke status kesehatan maksimal. Latihan meliputi kontraksi aktif dan relaksasi otot. Latihan dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe kontraksi otot. Selanjutnya, kontraksi otot. Yang pertama, latihan isotonik. Latihan isotonik merupakan latihan pada otot yang pendek yang menghasilkan kontraksi otot dan pergerakan aktif. Termasuk dalam latihan ini yaitu berlari, jalan, berenang, bersepeda, dan aktivitas lain yang termasuk dalam aktivitas ADL. Latihan isotonik meningkatkan tonus, massa dan kekuatan otot serta memelihara fleksibilitas sendi dan sirkulasi darah. Selama latihan isotonik, denyut jantung dan cardiac output meningkat dengan cepat untuk meningkatkan sirkulasi darah ke semua area tubuh. Yang kedua, latihan isometrik. Latihan isometrik ini merupakan latihan dengan kontraksi otot tanpa pergerakan sendi atau tidak ada perubahan panjang otot. Latihan isometrik dapat meningkatkan ketegangan otot, tetapi tidak menambah ukuran otot. Tidak terjadi pergerakan otot dan sendi selama latihan dilakukan. Latihan isometrik sedikit meningkatkan denyut jantung dan cardiac output, tetapi tidak meningkatkan secara khusus aliran darah ke bagian tubuh tertentu. Terdapat 2 jenis latihan isometrik. Yang pertama, muscle setting exercise merupakan latihan isometrik dengan intensitas rendah, dengan sedikit atau tanpa tahanan. Latihan ini berguna untuk mempertahankan mobilitas antara serabut otot. Oleh karena latihan ini tidak melawan tahanan, maka tidak memperbaiki kekuatan otot, tetapi dapat mencegah atrofi pada stadium awal imobilisasi. Yang kedua, latihan isometrik dengan tahanan. Latihan ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot. Bila terdapat nyeri gerak sendi, tahanan dapat diberikan secara manual atau secara mekanik. Adapun manfaat latihan isometrik pada pasien osteoartritis yaitu walaupun dikatakan bahwa latihan isometrik dapat meningkatkan kekuatan otot, tetapi terdapat beberapa kekurangan seperti peningkatan kekuatan otot sangat minimal. Hampir semua penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peningkatan kekuatan otot terjadi hanya pada sudut tertentu di mana latihan diberikan. Karena itu, untuk meningkatkan efektivitas latihan isometrik harus dilakukan pada beberapa sudut yang berbeda. Latihan isometrik juga tidak dapat meningkatkan ketahanan otot yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari. Kekurangan lain dari latihan isometrik ini adalah meningkatnya tekanan dalam otot itu sendiri. Tekanan intraabdomen serta intratorakal, sehingga dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi. Hal ini sangat membahayakan, terutama bagi penderita kelainan jantung yang tidak terdiagnosa.
Keuntungan latihan isometrik adalah dapat diberikan untuk meningkatkan kekuatan otot pada fase akut atau pada sendi yang mengalami cedera karena kerja otot dan stres yang diberikan pada sendi minimal. Selain itu, latihan ini relatif cepat, mudah dilakukan, dan tidak memerlukan peralatan yang mahal. Selanjutnya yang ketiga, yaitu latihan isokinetik. Latihan yang menghasilkan kontraksi otot atau tekanan melawan tahanan. Dengan demikian, latihan isokinetik ini bisa berupa isotonik maupun isometrik. Selama latihan isokinetik, orang bergerak atau melawan tahanan. Latihan isokinetik didefinisikan sebagai suatu metode latihan dengan menggunakan mesin untuk mengontrol kecepatan gerakan melalui LGS dengan kecepatan konstan. Kecepatan gerakan yang dikontrol dan banyaknya tenaga yang digunakan melawan mesin menghasilkan gaya reaksi yang sama. Indikasi penggunaan alat Cybex adalah untuk uji dan koreksi ketidakseimbangan kekuatan otot pasca cedera muskuloskeletal, trauma, pembedahan, dan imobilitas. Keuntungan latihan isokinetik dengan alat Cybex contohnya pada penderita osteoartritis. Cybex dapat memberikan data objektif mengenai kekuatan dinamik otot konsentrik dan eksentrik. Selanjutnya, Cybex aman digunakan karena selama latihan konsentrik tidak diberikan beban yang berlebih pada anggota gerak dan tahanan yang diberikan pada otot setara dengan gaya yang diberikan oleh pasien terhadap mesin. Alat ini memberikan beban yang efektif dan optimal kepada otot dan sendi sehingga mengurangi kemungkinan cedera. Isokinetik dapat mengidentifikasi kelemahan otot pada titik tertentu. Adanya target yang spesifik ini memungkinkan kita memberikan program yang paling sesuai sehingga hasil yang didapat akan lebih baik. Adapun kerugian dari latihan isokinetik dengan alat Cybex yaitu diperlukan waktu untuk mempelajari cara penggunaan Cybex. Malaligmen aksi rotasi sendi dan alat akan memberikan hasil yang tidak akurat. Pengadaan dan penggunaan Cybex relatif lebih mahal dan dapat menimbulkan rasa nyeri pada saat latihan sehingga tidak akurat. Yang keempat yaitu latihan aerobik. Merupakan latihan di mana sejumlah oksigen yang diambil dari dalam tubuh lebih banyak dibandingkan dengan oksigen yang digunakan untuk latihan. Latihan aerobik menggunakan kelompok otot besar yang digerakkan berulang-ulang. Dan yang terakhir yaitu latihan anaerobik. Merupakan latihan di mana aktivitas otot tidak dapat menarik sejumlah oksigen dari pembuluh darah, sehingga menggunakan mekanisme anaerobik untuk mendapatkan energi dalam jangka waktu yang pendek. Untuk mencegah dampak penurunan kekuatan otot pada usia, perlu dilakukan latihan kekuatan otot yang bisa dimulai sejak usia muda. Pada sebagian orang yang tidak melakukan latihan kekuatan otot sejak usia muda, dapat mulai melakukannya pada pra-usia lanjut yaitu usia 45 hingga 55 tahun. Seperti latihan aerobik, latihan kelenturan, latihan keseimbangan, dan juga latihan koordinasi, sebelum melakukan latihan tersebut, perlu dilakukan persiapan yang berkaitan dengan keadaan kesehatan dan kebugaran tubuh, yang disebut dengan evaluasi pre-partisipasi atau EPP, yang meliputi yang pertama yaitu anamnesa. Pada melakukan anamnesa, sebaiknya menggunakan kuesioner yang berisikan identitas, aktivitas fisik harian, riwayat penyakit, PARQ, riwayat latihan, dan riwayat penggunaan obat-obatan.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah seorang usila mempunyai kontraindikasi dalam mengikuti program latihan yang akan diberikan. Yang kedua, yaitu pemeriksaan fisik. Hal ini bertujuan untuk menilai kemampuan fungsional dan hal-hal yang dapat menghambat gerakan latihan. Pemeriksaan tersebut dapat meliputi pemeriksaan fisik, komposisi tubuh, dan ruang lingkup sendi. Selanjutnya, tes kinerja otot. Difokuskan kepada tes terhadap fungsional muskuloskeletal, yaitu tes kekuatan otot, misalnya dengan cara tes dinamometer, tes daya tahan otot dengan cara tes chair stand and sit and rise pada otot tungkai, tes kecepatan berjalan dengan cara tes 50 langkah jalan cepat pada otot tungkai, tes keseimbangan berjalan dengan cara 50 langkah jalan cepat. Hal tersebut harus terus didampingi dan dipantau. Tujuan dari latihan penguatan otot untuk meningkatkan fungsi saraf, meningkatkan massa otot, meningkatkan massa tulang, meningkatkan kekuatan otot, daya tahan otot, serta meningkatkan kinerja fisik dan fungsi. Selanjutnya, efek latihan kekuatan pada otot. Latihan kekuatan akan meningkatkan ukuran dan jumlah miofibril, sehingga serat otot menjadi lebih besar. Serat otot yang lebih besar mengakibatkan otot juga lebih besar dan lebih kuat. Perubahan otot yang lebih besar disebut hipertrofi. Penggunaan otot yang tidak aktif akan menyebabkan atrofi. Kebalikan dari proses ini, pada beberapa spesies, otot dapat meningkatkan ukuran melalui proses terpisah yang disebut hiperplasia. Proses ini mengakibatkan peningkatan jumlah serat otot, bukan ukuran serat otot. Pada manusia, hiperplasia tidak berperan penting dalam menentukan ukuran otot. Selanjutnya, tipe latihan kekuatan otot. Ada 4 tipe, yaitu yang pertama, body weight exercise, yaitu latihan yang menggunakan tubuh sebagai beban. Selanjutnya ada elastis resistant exercise, yaitu tipe latihan yang menggunakan karet elastis sebagai beban. Selanjutnya ada free weight training, yaitu latihan yang menggunakan dumbbell sebagai beban. Dan yang terakhir ada machine training, yaitu latihan yang menggunakan mesin. Di saat melakukan latihan kekuatan otot, sebaiknya di bawah pengawasan instruktur. Sebelum melakukan latihan, sebaiknya melakukan pemanasan atau warming up dan peregangan atau stretching selama 10 menit. Seperti jalan di tempat, peregangan aduktor posisi berdiri, peregangan ekstensor tungkai, dan fleksor panggul. Peregangan fleksor tungkai posisi berdiri, peregangan betis dengan mengulurkan tungkai dan membengkokkan kaki. Lalu latihan inti selama 20-30 menit yang biasanya terdiri dari body weight exercise dan elastis resistant exercise. Dan yang terakhir, lakukan pendinginan atau cooling down setelah latihan selama 5 menit yang sama seperti dengan gerakan pemanasan. Yang terakhir, selain itu, melakukan pemantauan dan evaluasi latihan yang biasanya berupa pemantauan perlengkapan olahraga, pemantauan program latihan, yaitu pemantauan awal latihan, saat latihan, dan sesudah latihan. Selanjutnya, pemantauan komposisi tubuh, dan yang terakhir yaitu evaluasi latihan. Baik, itulah tadi presentase dari saya tentang materi kekuatan otot. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.